Hei, selamat malam. Kalian pernah nggak berada di situasi yang sulit? Iya, kayak kita tuh bingung antara memilih pergi atau bertahan. Kita ngerasa lelah aja bertahan dalam hubungan yang menyakitkan. Tapi bingung, apa yang harus dilakukan? Entah kenapa, kita merasa serba salah aja gitu. Mau pergi, tapi nggak sampai hati. Mau bertahan, tapi kok yang menyakitkan. Jadi kita tuh berasa ada di hubungan yang nggak tahu mau kemana dan gimana. Oh iya, sebelum kita lanjut membahas topik ini, aku mau tanya, gimana kabar kalian malam ini? Sehat-sehat aja kan? Tidurnya gimana? Nyenyak atau masih susah? Apapun itu, aku berharap kalian baik-baik aja. Meskipun lagi sedih, lagi ngerasain sakit hati, tapi tetap jaga kesehatan ya. Karena bagaimanapun situasimu, menjaga kesehatan merupakan prioritas utama. Ya, mulai dari makan dan tidur yang teratur. Aku tahu kok, kamu pasti lagi sedih. Tapi, jangan dipendam sendiri. Coba deh cerita ke aku. Biar aku juga tahu kabar kalian. Karena di sini memang tempatnya untuk cerita. Jadi ceritain semua, apapun itu. Malam ini aku hadir dengan topik yang aku kasih judul Pergi atau Bertahan. Buat kalian yang sedang alami, yang lagi bingung atau bimbang saat ini, sini, malam ini aku temenin kalian. Jadi, apakah udah siap ngobrol lagi dengan aku? Ya udah, tanpa harus menunggu lama, mari kita mulai. Jika topik ini yang sedang kalian cari, this is motivation for you baby. Bersama aku Yanindra, yang menemani kalian sebelum tidur. Dengan sebuah topik yang mudah-mudahan dapat membuat menjadi lebih baik lagi. Keputusan tersulit adalah ketika kita terlalu lelah untuk bertahan, tapi terlalu cinta untuk melepaskan. Pernah nggak kalian ngalamin? Kayak kita tuh sering berantem sama pasangan kita, dan udah ngerasa lelah aja menjalaninya. Bukan benci atau bosan, tapi lebih ke arah lelah aja selalu sakit hati sendirian. Tapi dianya kayak biasa aja. Dan kita jadi berpikir, apa aku pergi aja kali ya? Tapi kita masih ragu, karena kita udah terlanjur cinta untuk melepaskan. Buat kalian yang sedang ngalamin, pasti sulit ya jadi kamu. Pasti sulit, karena harus bertahan meskipun sakitnya tak tertahan. Aku tahu kok. Aku tahu kamu pasti sekarang lagi bimbang. Mungkin kalian berpikir, kalau aku pergi, nanti dia gimana? Terlalu egois gak sih kalau aku pergi? Dan kalian takut untuk menyakiti dia. Takut kalau kita pergi, apa mungkin bisa dapat yang lebih baik dari dia? Terkadang, kita bertahan bukan karena kita sangat mencintai. Akan tetapi, karena ada hati yang harus kita jaga. Karena kita nggak boleh egois. Kalian pernah nggak? Saat kita mau pergi, tiba-tiba ingatan atau kenangan masa lalu muncul gitu aja. Dan itu membuat kita jadi ragu gitu. Kita jadi ragu untuk bertahan atau melupakan. Dan ujung-ujungnya gak ada perubahan, gak ada pergerakan. Ya begitulah lika-liku dalam menjalani hubungan. Kalian pernah gak kepikiran? Kadang rasa sakit yang kita alami itu kita yang buat sendiri. Iya, kayak mungkin kita terlalu berharap banyak dari dia. Mungkin kita terlalu memaksakan keadaan. Overthinking,
atau terlalu mengekang. Iya kan? Kayak kita terlalu memaksakan suatu hal yang ujung-ujungnya membuat kita capek sendiri dan membuat kita tersakiti. Kita berpikir, kok dia gak ada perubahan ya? Memang sebelum ngelakuin sesuatu, dia gak berpikir dulu ya? Gak mikirin perasaan kita, gak mikirin janji-janji yang dulu pernah dia buat. Dan itu selalu terulang, hingga kita jadi lelah aja gitu mau bertahan. Pernah gak sih kalian ngalamin itu? Kalau kalian sedang ngalamin itu, mulai sekarang coba deh biasain diri untuk gak terlalu memaksakan sesuatu hal. Belajar mengerti dan ikhlas, biar gak nyakitin diri sendiri. Ya, karena faktanya emang gak semua bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kita fokus aja dengan hal-hal yang bisa kita kendalikan. Karena kalau perilaku dan kebiasaan itu sulit, bahkan gak bisa kita ubah. Daripada kita fokus ke situ, dan nanti malah sakit hati sendiri, mending kita fokus ke hal-hal yang kita suka dari dia. Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, susah kak, lagian yang kita inginkan itu kan demi kebaikan dia juga, demi kebaikan hubungan kita. Iya, aku tahu. Tapi, balik lagi. Kita nggak bisa ngendaliin dia. Kita boleh ngajarin dia. Sekali, 2 kali. Tapi kalau masih terus keulang kesalahan yang sama, kan capek juga. Capek kalau kita harus terus-terusan kecewa. Kalau emang nggak cocok sama sikap dan perilakunya, mending coba cari penggantinya aja. Tapi, kalian juga harus ingat, belum tentu mencari yang baru bisa membahagiakan kita. Iya, bisa jadi kalian dapat yang lebih baik, atau malah yang lebih buruk. Karena ada banyak kemungkinan. Dan kalian pernah gak sih berpikir, kalaupun kita nyari yang baru, nanti kita harus ngulang dari awal lagi. Dan cuman berpikir gitu, udah membuat kita ngerasa capek banget. Belum lagi, buat kalian yang berpikir, sulit banget kak untuk pindah ke lain hati. Rasanya nyesek banget kalau mau pergi. Jika bertahan buat kamu terlalu menyakitkan, maka pergi adalah jalan yang tepat untuk melepaskan diri dari rasa sakit yang selama ini selalu ditahan. Walaupun kalian belum ikhlas untuk melepaskan. Karena gak semua masalah bisa terselesaikan dengan kata maaf. Apalagi udah sering terulang. Rasanya kayak kata maaf itu cuma kiasan aja. Gak ada artinya. Dan jangan salahkan kalau kita jadi berpikir, mungkin kata yang selama ini dia ucapkan hanya kebohongan dan gak ada gunanya. Tapi, kembali lagi, jika feeling kalian mengatakan aku masih bisa bertahan, ya udah, jalani aja. Selagi masih bisa diperbaiki. Karena memperbaiki dan memahami yang sudah ada, itu lebih bagus daripada harus mencari penggantinya. Yang mana, belum tentu sesuai dan kalian juga harus ngulang lagi dari awal. Ngulang belajar untuk memahaminya, ngulang lagi semua fase dalam hubungan yang udah pernah kalian lewati. Dan itu capek banget. Karena butuh usaha lebih. Yang penting, kalian perlu ingat, berjuang sendiri itu menyedihkan. Mencintai tanpa dicintai itu kebodohan. Mengikhlaskan untuk yang sering kali minta maaf itu buta. Tapi memaafkan selagi bisa itu wajib dicoba. Sedih memang. Tetapi begitulah adanya. Dalam hubungan, selalu ada rintangan. Tapi, biarlah waktu yang menjawabnya. Dan buat kalian yang sedang mencari,
Semoga ditemukan orang yang tepat di hati, dan yang memilih bertahan diberikan kekuatan. Jadi, yang sabar ya. Tetap perjuangin kisah cintamu untuk mengukir cerita asmaramu dengan dia, agar kalian merasa lebih baik kan? Sebelum tidur, yuk kita berdoa dan buat janji untuk diri kita masing-masing. Kalian boleh ngikutin aku sambil tiduran juga gak apa-apa, dalam hati juga gak apa-apa, yang penting niatnya. Yuk mulai. Tuhan, terima kasih atas karunia kesehatan yang Kau berikan kepadaku. Terima kasih telah melindungiku hingga saat ini. Aku janji untuk mencoba menyelesaikan masalah dalam hubunganku. Selagi aku masih mampu dan kuat bertahan dalam sakitnya perasaan yang tak tertahan. Aku tahu, mungkin selama ini aku telah lelah bertahan dalam menjalin hubungan. Tapi aku percaya, semua ini memang harus aku lalui. Semua ini harus aku lalui semata-mata untuk mendewasakanku, agar aku belajar bersabar dalam luka yang terus menjalar. Teruntuk diriku, terima kasih kamu yang telah bertahan. Meskipun rasa sakit datang, kamu tak akan terhentikan. Aku percaya kok, kamu pasti bisa. Aku percaya, kamu mampu untuk mempertahankannya. Semangat selalu ya aku, semangat selalu untuk mengukir kisah cintamu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Merasa lebih legaan? Aku yakin kamu pasti merasa lebih lega. Semoga setelah nonton ini, rasa sakit yang kamu rasakan perlahan terlupakan. Aku doain kok. Oh iya, karena udah malam, dan gak disangka cukup lama juga kita ngobrolnya. Jadi kita lanjut ngobrol besok lagi ya. Selamat malam kamu. Selamat istirahat ya. Sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai ketemu di motivasi sebelum tidur episode selanjutnya. Sweet dream and be happy for you. Bye bye.